Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan semangat untuk tetap belajar dari rumah. Baiklah, pada hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita mengenai senyawa asam basa. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai indikator asam basa dan pH. Indikator asam basa dan pH, di mana pH ini adalah singkatan dari power hidroksi. Harga pH suatu larutan dapat diketahui dengan menggunakan alat yang disebut pH meter, atau dapat juga kita menggunakan suatu indikator. pH meter merupakan suatu rangkaian elektronik yang dilengkapi suatu elektrode yang dirancang khusus untuk dicelupkan ke dalam larutan yang akan kita ukur. Ya, alatnya kurang lebih seperti ini gambarnya. Kemudian untuk indikator, ya, selain pH meter ini, pH suatu larutan juga dapat diukur dengan menggunakan suatu indikator asam basa. Ya, salah satunya yaitu indikator universal. Kita bisa lihat ini ada di laboratorium. Nanti pada saat kita praktek kita bisa lihat indikatornya, indikator universal. Jadi ini sebenarnya ini adalah berwarna, jadi berbagai macam warna di sini sampai 14. Ini angka-angka di sini ini adalah menunjukkan nilai pH. Ya, jadi ini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian di sebelahnya lagi ada dari 0 sampai 6. Ya, kemudian selain pH meter, indikator universal, juga ada beberapa indikator asam basa yang kita gunakan. Yang pertama lakmus, kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, metol merah, metil merah, metil orange, phenolphthalein, dan indikator. Untuk kertas lakmus merah, di dalam larutan asam, lakmus merah ini tetap merah. Dalam larutan basa, lakmus merah menjadi biru. Kemudian dalam larutan netral, merah tetap merah. Untuk kertas lakmus biru, di dalam larutan asam, lakmus biru menjadi merah. Kemudian di dalam larutan basa, kertas lakmus biru tetap biru. Di dalam larutan netral, lakmus biru tetap biru. Di dalam indikator metil merah, untuk larutan asam, metil merah tetap merah. Di dalam larutan basa, metil merah menjadi kuning. Kemudian dalam larutan netral, metil merah menjadi kuning. Kemudian metil orange, di dalam larutan asam, indikator metil orange menjadi merah. Kemudian dalam larutan basa, indikator metil orange menjadi kuning. Dalam larutan netral, metil orange menjadi kuning. Kemudian untuk indikator PP atau phenolphthalein, di dalam larutan asam tidak berwarna. Kemudian di dalam larutan basa berwarna merah. Kemudian dalam larutan netral tidak berwarna.
Kemudian larutan asam untuk indikator pH-nya, pada larutan asam pH-nya kurang dari 7. Kemudian di dalam larutan basa dengan menggunakan indikator pH, maka pH-nya lebih besar dari 7. Kemudian dalam larutan netral dengan menggunakan indikator pH, misalnya di sini indikator universal, maka dalam larutan netral pH-nya sama dengan 7. Konsep pH atau power hidroksi. pH merupakan nilai derajat keasaman atau kebasaan dari suatu larutan. pH menunjukkan aktivitas ion hidrogen dalam larutan, yang mana diperkenalkan oleh Sorensen pada tahun 1909. Untuk derajat kebasaan dikenal dengan pOH. Lanjut, dirumuskan pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, dan pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. pH tambah pOH sama dengan pKW. pH dan pOH. Ion H+, konsentrasi ion H+ sama dengan konsentrasi OH-, maka larutan ini dalam keadaan netral. Jika konsentrasi ion H+ lebih besar daripada konsentrasi OH-, maka larutan bersifat asam. Jika konsentrasi ion H+ lebih kecil dari konsentrasi OH-, maka larutan bersifat basa. Kita lanjut, skala pH. pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, dan pOH sama dengan min log konsentrasi ion OH-. Jika pH tambah pOH itu sama dengan 14 atau netral. Kw ini adalah tetapan air. Itu sama dengan konsentrasi ion H+ dikali dengan konsentrasi ion OH-, di mana Kw di sini adalah tetapan air. Jadi perlu diketahui bahwa jika asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah air. Ya. Di sini contoh penentuan pH dari suatu saat di sini diambil contoh Coca-Cola. Coca-Cola ini mempunyai konsentrasinya adalah 3,12. Nah, berapakah konsentrasi dari H3O+? Ya. Kita sudah ketahui bahwa pH itu sama dengan min log dari ion H+. Ya. Min log
konsentrasi dari H3O+. Nah, log dari konsentrasi H3O+ sama dengan min pH. Konsentrasi H3O+ sama dengan 10 pangkat min pH. Antilog, ya, antilog. Maka sama dengan 10 pangkat min 3,12 atau sama dengan 7,6 kali 10 pangkat negatif 4. Jadi ini 10 pangkat negatif 3 pangkat 12. Jadi ini antilog dari 10 pangkat negatif 3,12. Itu sama dengan 7,6 kali 10 pangkat negatif 4. Jadi konsentrasi dari H3O+, yang di sini adalah Coca-Cola, adalah 7,6 kali 10 pangkat negatif 4. Mungkin ada yang bertanya, 3,12 itu apa? 3,12 itu adalah pH dari Coca-Cola. Lanjut. Asam kuat dan asam lemah. Asam kuat. Asam kuat di dalam air dia akan terionisasi sempurna, menghasilkan basa terkonjugasi yang lemah. Ya, contohnya, contoh asam kuat adalah HNO3, HCl, H2SO4, HClO4, HBr, HI, HBr4, HiO3. Kemudian, asam lemah. Asam lemah terionisasi kurang dari 100% dalam air, sehingga menghasilkan basa terkonjugasi yang lemah. Contoh, CH3COOH, asam cuka. Lanjut, untuk menentukan pH asam kuat. Asam kuat, jadi untuk menentukan pH asam kuat, langkah pertama, kita tentukan dulu konsentrasi dari ion H+-nya. Di mana konsentrasi ion H+ sama dengan konsentrasi dari asam kuat dikali dengan valensi asamnya, di mana valensi asam di sini sama dengan koefisien dari ion H+. Ya. Contoh, larutan HCl yang mempunyai konsentrasi 0,01 molar, ya, itu konsentrasi ion H+-nya sama dengan 10 pangkat negatif 2. Ya, jadi ini 0,01 jadikan bilangan berpangkat sama dengan 10 pangkat negatif 2. Kemudian valensi asamnya itu dari HCl dilarutkan dalam air itu terubah menjadi ion H+ tambah Cl-. Maka koefisien dari ion H+-nya itu sama dengan 1. Maka nilai 1 ini berasal dari koefisien dari ion H+. Ya, maka diperoleh konsentrasi ion H+-nya sama dengan 10 pangkat negatif 2. Maka pH
sama dengan min log konsentrasi H+, atau sama dengan min log 10 pangkat negatif 2 sama dengan 2. Jadi pH dari HCl yang mempunyai konsentrasi 0,01 itu adalah 2. Lanjut, basa kuat. Basa kuat untuk menentukan konsentrasi ion OH- sama dengan konsentrasi basa dikali dengan valensi basanya. Atau valensi basa di sini sama dengan koefisien dari ion OH- di dalam larutan. Contoh larutan NaOH. NaOH di dalam air ini akan terurai menjadi Na plus tambah OH-. Ya. Jadi konsentrasi OH-nya, karena di sini koefisien OH- sama dengan 1, maka konsentrasi ion OH- sama dengan 10 pangkat negatif 2 diambil dari 0,01, ini yang dijadikan bilangan berpangkat. Jadi 0,01 dijadikan bilangan berpangkat itu sama dengan 10 pangkat negatif 2. Kemudian 1 adalah koefisien dari ion OH-, kemudian jadi sama dengan 10 pangkat negatif 2. POH sama dengan min log konsentrasi ion OH- atau sama dengan min log 10 pangkat negatif 2 sama dengan 2. Maka pH-nya sama dengan 14 kurang pH sama dengan 14 kurang 2 sama dengan 12. Jadi pH dari basa NaOH dalam hal ini itu sebesar 12. Atau pH dari NaOH yang konsentrasinya 0,01 sama dengan 12. Lanjut. Ka atau konstanta kesetimbangan asam. Jadi di dalam air, asam akan terurai menjadi H3O+ tambah A-. Ini adalah asamnya, konsentrasi ion asam. Ka sama dengan konsentrasi H3+ dikali dengan konsentrasi A+ per Ha. Ya. Per Ha. Itu adalah konstanta kesetimbangan asam. Selanjutnya kita bahas konstanta kesetimbangan basa. B dalam hal ini basa dilarutkan di dalam air akan terurai menjadi BH+ tambah OH-. Maka konstanta kesetimbangan basa sama dengan konsentrasi BH+ kali konsentrasi OH- per konsentrasi basa. Itulah konstanta kesetimbangan basa. Contoh. Diketahui pH darah manusia adalah 7,41. Yang ditanyakan berapa pOH, berapa konsentrasi ion H+, dan berapa konsentrasi ion OH- dalam darah manusia. pOH. pH tambah pOH
sama dengan 14. Karena diketahui pH-nya sama dengan 7,41. Kemudian pOH ini yang ditanyakan. 14 ini adalah pH netral, pH ditambah pOH sama dengan 14. Maka pH sama dengan 14 kurang 7,41 sama dengan 6,59. Jadi pOH dari darah sama dengan 7,41. Sekarang kita lanjut. Berapa konsentrasi ion H+-nya? Untuk menentukan ini, kita masuk pada persamaan pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Karena pH darah sama dengan 7,41, sama dengan min log konsentrasi ion H+. Antilog ya, antilog. Jadi ini 10 pangkat min 7,41 sama dengan ion konsentrasi H+, sama dengan 3,89 kali 10 pangkat min 8. Sekali lagi untuk mencari ini, kita gunakan antilog 7,41. Silahkan dicari dalam kalkulator ini. Antilog. Jadi caranya tekan antilog 7,41. Maka akan didapat nilainya sebesar 3,89 kali 10 pangkat negatif 8. Lanjut. Konsentrasi OH-. Untuk mendapatkan ini, kita menggunakan persamaan pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. pOH sudah didapat tadi, yaitu 6,59 sama dengan min log konsentrasi ion OH-. Kita gunakan antilog 6,59 sama dengan 2,57 kali 10 pangkat negatif 7 molar. Lanjut, berapa pH pada 0,1 molar dari HNO3? Jadi ini contoh lain. Berapakah pH pada 0,1 molar HNO3? Ya. Jadi untuk menentukan berapa pH-nya, kita menggunakan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi H+. HNO3 ini adalah tergolong asam kuat. Jadi kita menggunakan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Karena di sini teriorisasi sempurna dan valensi asamnya sama dengan 1, maka langsung saja kita menggunakan konsentrasi ion H+-nya. Itu sama dengan konsentrasi asamnya, itu 0,1. Jadi di sini ada kesalahan, bukan min log 0,001 tetapi min log 0,01. Min log 0,1 ya. Jadi bukan 0,01 tetapi 0,1. Min log 0,1 itu sama dengan 1. Jadi pH dari HNO3 yang konsentrasinya 0,1 itu sama dengan 1.
Lanjut, kesetimbangan pada asam. Disosiasi asam lemah tidak sempurna. Ya, lanjutkan. Perlu diketahui bahwa untuk asam lemah, jika dilarutkan di dalam air tidak terionisasi sempurna. Ya, jadi di sini disosiasi asam lemah tidak sempurna. Sebagai contoh di sini, berapa pH larutan 1 molar HF jika diketahui Ka-nya sama dengan 7,2 kali 10 pangkat negatif 4. Ya, jadi Ka-nya adalah tetapan atau konstanta asam atau tetapan dari asam lemah. Ya, kita perhatikan di sini HF jika dilarutkan dalam air itu akan terurai menjadi H+ tambah ion F-. Kemudian jadi Ka-nya sama dengan 7,2 kali 10 pangkat negatif 4. H2O ini ion-ionnya adalah H+ dan OH-. Tetapan air itu 1 kali 10 pangkat negatif 14. Kita lihat di sini tabel. HF adalah 1. Jadi kemudian min X 1 kurang X. Kemudian jadi ini tabel ya. Sekarang kita lanjut. HF sama dengan 1 kurang X. Karena X ini dianggap kecil, maka HF-nya sama dengan 1. Jadi, Ka-nya sama dengan X pangkat 2 per 1 kurang X. Karena tadi sudah disampaikan 1 kurang X-nya nilainya sangat kecil, maka sini dianggap HF sama dengan 1. Maka Ka-nya sama dengan 7,2 kali 10 pangkat negatif 4 sama dengan X kuadrat. Maka X sama dengan 0,00268 sama dengan konsentrasi ion H+. Ya, jadi X-nya sama dengan konsentrasi ion H+-nya. Maka pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+ atau sama dengan min log 0,00268 atau sama dengan 2,57. Jadi itulah nilai pH dari HF. Ya. Kemudian untuk basa lemah. Di sini untuk menentukan berapa nilai Kb-nya sama dengan konsentrasi BH+ kali konsentrasi ion OH- per konsentrasi B. Lanjut. Maka diperoleh ini ya, lanjut saja, kita langsung saja perhatikan contoh soalnya. Jadi di dalam menentukan pH dari suatu asam lemah dan basa lemah ini selalu kita menggunakan nilai Ka untuk asam lemah dan Kb untuk
untuk menentukan nilai pH dari basa lemah. Jadi Kb ini adalah tetapan dari suatu basa. Untuk menentukannya itu sama dengan yang itu rumusnya tadi. Konsentrasi ini Kb itu sama dengan konsentrasi ion BH plus kali konsentrasi OH minus per konsentrasi basa lemah. Ya, contoh, hitunglah pH dari NH3 yang pH-nya sama dengan, yang konsentrasinya adalah 15 molar, mana Kb-nya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Langsung saja kita masuk di rumus. Kb sama dengan 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Atau nilai atau sama dengan konsentrasi NH4 plus kali konsentrasi OH minus per konsentrasi NH3 sama dengan X, ya, ini X kali X per 15 kurang X sama dengan X pangkat 2 per 15. Maka X-nya sendiri sama dengan akar 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 kali 15. Itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 2. Itu tidak lain adalah konsentrasi OH minusnya. Maka POH sama dengan min log konsentrasi OH minus. Atau POH sama dengan min log 1,6 kali 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1,7959. Maka pH-nya sendiri sama dengan 14 kurang 1,7959 sama dengan, ya, ini dibulatkan menjadi 12,2. Itulah pH dari NH3 yang konsentrasinya adalah 15 molar. Ya, itulah pembahasan mengenai pH indikator dan pH asam basa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.